Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadep Budi Rintana dengan NIM 191103147. Di dalam tugas praktik micro teaching ini, berdasarkan FPP yang saya buat, saya membawakan materi mapel IPS kelas 4, tema 8, pembelajaran 1, subtema 1, pembelajaran 3. Baik, langsung saja saya mulai. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, semoga semua baik-baik saja ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun pandemi sudah mulai mereda, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan lancar, jangan lupa kita untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, ada yang ingin memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Cynthia. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Cynthia. Ya. Baik, setelah kita berdoa, Bapak ingin mengecek keadaan adik terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama, Heriska Anggraini. Hadir, Pak. Wira Sanjaya. Hadir, Pak. Kartika Agustin. Hadir, Pak. Juniawati. Hadir, Pak. Putu Cynthia. Hadir, Pak. Gusti Ayu Komang Sumiantari. Hadir, Pak. Komang Alit Purnamayanti. Siap hadir, Pak. Erawati. Hadir, Pak. Putu Murdika. Hadir, Pak. Baik, jika semua sudah hadir, di tema sebelumnya, yaitu di tema 7, kita sempat belajar untuk mapel IPS, kita belajar yang namanya keberagaman. Ada yang masih ingat apa itu keberagaman, adik-adik? Saya masih ingat, Pak. Ya, silakan Cynthia. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab keberagaman yang kita sudah pelajari minggu lalu. Keragaman adalah suatu kondisi di mana dalam masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Terima kasih, Pak. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Cynthia. Bapak tambahkan bahwa benar sekali. Jadi keberagaman itu adalah di mana di dalam suatu masyarakat itu terdapat kemajemukan atau perbedaan-perbedaan, baik itu dari bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, sudah semua paham ya? Ya. Baik, jika semua sudah paham, kita lanjut di pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di tema selanjutnya, yaitu tema 8 dengan judul kali ini daerah tempat tinggalku. Ya, silakan adik-adik buka bukunya halaman 19. Di sana ada pembelajaran yang pertama, yaitu subtema 1 pembelajaran 3. Sana kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi serta pengaruh kegiatan ekonomi terhadap mata pencarian masyarakat yang ada di Indonesia. Ya. Baik, akan Bapak jelaskan terlebih dahulu apa itu kegiatan ekonomi dan pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian masyarakat. Ya. Jadi yang pertama, kegiatan ekonomi itu adalah satu kegiatan atau usaha atau dapat dikatakan sebagai cara yang dilakukan oleh seorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tujuan seorang melakukan satu kegiatan ekonomi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan hidup. Ya, benar sekali, kebutuhan hidup. Nah, di dalam kegiatan ekonomi tersebut terdapat 3 jenis kegiatan yang berperan penting dalam keberlangsungan suatu kegiatan ekonomi, yaitu terdiri dari 3 kegiatan.
Yang pertama kegiatan yang disebut dengan kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan produksi itu yang pertama kegiatan produksi, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang di mana dia menghasilkan suatu barang atau jasa. Biasanya dia mengubah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, contoh kegiatan produksi itu seperti sebuah pabrik memproduksi tahu, sebuah pabrik tempe memproduksi tahu, tempe, kecap, dan lain sebagainya. Sebuah pabrik baju memproduksi sebuah baju. Nah, itu ya. Ya. Jadi yang berikutnya kegiatan distribusi, yaitu suatu kegiatan di mana menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang ke konsumen itu disebut dengan distributor, ya. Ya. Contoh kegiatan distributor, contohnya sebuah pabrik baju menyalurkan barang dagangannya ke toko, swalayan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya contohnya yaitu sebuah pabrik tahu, tempe, tadi sempat dijelaskan, tahu, tempe, dan lain sebagainya, produksi hasil dagangannya ke pasar, minimarket, dan lain sebagainya. Yang berikutnya kegiatan konsumsi, ya. Kegiatan konsumsi tersebut adik-adik adalah suatu kegiatan di mana seseorang melakukan atau menghabiskan nilai guna suatu barang sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan kembali dan tidak memiliki nilai guna. Contohnya misalnya Juniawati membeli paket di konter. Setelah membeli paket, Juniawati gunakan berapa lama baru paketnya habis, kan tidak dapat digunakan kembali, otomatis Juniawati membeli paket kembali ke konter untuk diisi ulang. Itu contohnya. Yang berikutnya contohnya Erawati, seperti umpamanya Erawati membeli baju di sebuah toko. Setelah berapa lama Erawati memakainya, kemudian baju tersebut robek dan tidak dapat digunakan kembali, sehingga terpaksa Erawati harus membeli baju yang baru lagi agar dapat menggunakan baju baru lagi. Ya, sudah paham semuanya? Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, yang berikutnya kita akan belajar yang namanya mata pencarian di lingkungan masyarakat. Pasti adik-adik pernah kan melihat orang bekerja dalam mata pencariannya, kan beda-beda setiap lingkungan masyarakat kan? Iya, Pak. Nah, sekarang kita akan belajar mata pencarian masyarakat. Nah, dalam suatu kegiatan ekonomi juga terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kegiatan ekonomi tersebut, dan salah satunya adalah mata pencarian. Nah, mata pencarian masyarakat di suatu daerah atau tempat itu berbeda-beda, sehingga barang yang dihasilkan setiap daerah itu beda-beda. Itu disebabkan karena ada perbedaan-perbedaan. Itu setiap daerah itu memiliki mata pencarian yang berbeda-beda. Pak. Ada yang tahu apa itu mata pencarian? Saya, Pak. Ya. Menurut saya mata pencarian itu merupakan suatu pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan masyarakat. Ya, benar sekali. Mata pencarian itu adalah suatu pekerjaan jadi sumber pokok penghidupan, ya, benar sekali. Nah, di dalam yang namanya mata pencarian itu daerahnya dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk yang tinggal di dataran tinggi dan di dataran rendah. Satu penduduk dikatakan tinggal di dataran tinggi bila mana memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan penduduk yang tinggal di dataran rendah bila mana dia memiliki daerahnya ketinggian kurang dari 200 meter atau 200 meter, ya. Nah, contohnya penduduk yang tinggal di dataran tinggi itu biasanya penduduk yang dekat dengan daerah gunung dan biasanya bermata pencarian sebagai pedagang, petani kering, biasanya petani teh,
jagung dan lain sebagainya. Biasanya daerah dataran tinggi itu daerahnya dekat dengan gunung sehingga tanahnya lebih subur. Ada yang bekerja sebagai pedagang peternakan, peternak sapi, kambing dan lain sebagainya. Sedangkan penduduk yang tinggal di dataran rendah biasanya itu bekerja sebagai petani, pedagang dan lain-lain. Cuma bedanya kalau di dataran tinggi itu pekerjaannya itu cukup petani, pedagang, bagian perkebunan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di daerah di dataran rendah itu biasanya lebih heterogen atau lebih beragam. Ya, kalau mungkin ada beberapa persamaan daerah penduduk yang tinggal di dataran tinggi atau dataran rendah, mungkin di pekerjaannya yaitu ada yang sama dengan pertanian, perkebunan dan perdagangan juga ada di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tapi di dataran rendah biasanya lebih heterogen karena masyarakatnya lebih majemuk atau lebih beragam. Jadi berpengaruh terhadap mata pencariannya. Biasanya kalau di dataran rendah itu biasanya sebagai nelayan juga ada. Nelayan, selain petani, bagian perkebunan dan peternakan dan nelayan, bagian industri tekstil dan lain sebagainya. Ya, baik, tadi Bapak coba jelaskan. Coba sekarang adik-adik buka buku paketnya, buku temanya halaman 23. Di sana ada berbagai jenis pekerjaan penduduk yang ada daerah di dataran tinggi maupun rendah. Silakan adik-adik baca. Bapak kasih waktu selama 15 menit ya. Setelah adik-adik baca bukunya nanti, coba adik-adik cari pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian masyarakat ya. Nanti silakan di salah satu rekan siapa yang mau mempresentasikannya dipersilakan nanti ya. Iya Pak. Silakan dibaca lalu silakan dikerjakan apa yang tadi Bapak sampaikan ya. Selamat mengerjakannya. Iya Pak. Baik, silakan dikonfirmasi sama temannya, didiskusikan sama temannya. Lain silakan dipresentasikan ya. Ya Pak. Baik, karena sudah waktu ya adik-adik, apakah sudah ada yang selesai? Sudah Pak. Baik, jika sudah yang selesai, coba silakan siapa yang mau presentasikan hasil pekerjaannya tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian masyarakat ya. Kelompok saya Pak. Ya, silakan Cynthia. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Putu Cynthia akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Mengapa lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk? Nah, menurut pendapat kelompok kami, lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah karena mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Mata pencarian penduduk di daerah pantai, dataran rendah maupun di dataran tinggi itu sangat berbeda satu sama lain. Terima kasih Pak. Ya, benar sekali. Dapat tambahkan bahwa benar sekali apa yang disampaikan oleh Cynthia tadi, bahwa setiap wilayah atau daerah di Indonesia khususnya itu memiliki mata pencarian yang berbeda-beda ya, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Itu disebabkan karena setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Yang berikut kan letak geografis setiap wilayah itu berbeda, dan secara karakteristik sebenarnya dari cuaca itu atau suhu setiap wilayah atau daerah baik dataran tinggi maupun dataran rendah itu berbeda-beda. Itu menyebabkan di mana sumber daya alam mata pencarian suatu masyarakat di suatu daerah itu berbeda-beda. Itu yang menyebabkan sehingga hasil barang yang dihasilkan itu berbeda-beda baik dataran tinggi maupun rendah. Itu yang menyebabkan sehingga kegiatan ekonomi setiap masyarakat yang baik di dataran tinggi maupun dataran rendah itu berbeda-beda ya. Kita paham ya? Ya, sudah. Baik, kita lanjutkan. Jika semua sudah paham, Bapak ingin bertanya lagi untuk menguji pemahaman kalian.
Saya ingin bertanya pada adik-adik sekalian, kenapa lingkungan mempengaruhi suatu kegiatan ekonomi? Ada yang bisa? Saya Pak. Baik, silakan. Menurut pendapat saya, Ya, karena setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, yaitu di mana kondisi geografis serta iklim yang berbeda-beda juga, sehingga barang yang dihasilkan itu yang menyebabkan kegiatan ekonomi setiap daerah itu berbeda-beda juga. Sekian jawaban dari saya, Pak. ya benar sekali. Setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda karena pengaruh oleh letak geografis. Setiap wilayah kan beda-beda, baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Adapun barang yang dihasilkan berbeda-beda, ya benar sekali yang disampaikan tadi. Sehingga kegiatan tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ya, sudah paham? Baik, dari yang kita pelajari tadi, di antara adik-adik ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya Pak, Ya, silakan Juniawati. saya akan menyimpulkan mengenai apa itu kegiatan ekonomi. Nah, menurut saya dari pembelajaran kita tadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Iya, benar sekali ya. Jadi pertamakan bahwa simpulkan bahwa dalam suatu kegiatan ekonomi itu ada suatu usaha atau cara yang dilakukan oleh seorang di mana tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dalam kegiatan ekonomi tersebut lingkungan sangat berpengaruh terhadap barang yang dihasilkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut, serta letak geografis dan cuaca iklim itu sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang ada di suatu daerah, baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Itu yang menyebabkan mengapa setiap daerah di Indonesia pada khususnya itu setiap daerah baik dataran tinggi maupun rendah itu memiliki mata pencarian yang berbeda-beda, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Dan lingkungan berperan penting dalam kegiatan ekonomi tersebut, ya. Baik adik-adik, jika semua sudah paham, sudah Bapak simpulkan, coba sekarang adik-adik kerjakan di lembar kerja siswa adik-adik. Di sana terdapat berapa soal, silakan adik-adik jawab. Yang pertama itu soal tentang pengaruh mata pencarian terhadap suatu kegiatan ekonomi, dan yang kedua hubungan antara alam dengan mata pencarian yang ada di lingkungan atau daerah tempat tinggal. Silakan dikerjakan. Nanti setelah selesai mengerjakan, silakan dipresentasikan kepada adik-adik sekalian yang mau presentasi, dipersilakan, ya. Iya, Pak. Baik, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit ya. Baik, karena sudah 30 menit ya. Sudah semua selesai? Sudah, Pak. Baik, jika semua sudah selesai, tadi kan sudah Pak kasih di LKP lembar kerja adik-adik kan terdapat beberapa soal itu kan. Silakan, ada yang mau menjawab soal nomor 1? Saya Pak. Ya, silakan. Saya di sini akan menyampaikan hasil jawaban yang saya temui. Jadi mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai tempat tinggalnya? Nah, karena lingkungan di setiap daerah tempat tinggal masyarakat itu berbeda-beda dan juga mempengaruhi mata pencarian penduduk, sehingga mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lainnya. Mata pencarian penduduk di daerah pantai, dataran rendah maupun di dataran tinggi pun berbeda, Pak. Oh, iya, benar sekali. Makasih ya Junia. Ya, Pak.
benar apa yang dikatakan oleh Juniawan tadi, bahwa sumber daya alam itu setiap daerah itu beda-beda. Itu yang menyebabkan mata pencarian penduduk di suatu daerah itu berbeda-beda, itu yang dan faktor-faktor lainnya ya. Baik, cukup. Untuk yang kedua siapa yang bisa? Saya, Pak. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Akan menjawab soal yang nomor 2. Apa hubungan antara alam dan mata pencarian? Nah, menurut pendapat kelompok kami, hubungan antara sumber daya alam dengan pekerjaan masyarakat adalah masyarakat akan bekerja sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tempat mereka berada. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Cynthia. Baik, tadi temannya sempat menyampaikan bahwa hubungan antara alam dengan mata pencarian tersebut, yaitu sumber daya alam menentukan suatu kegiatan ekonomi, karena setiap daerah ada Bapak sampaikan tadi bahwa setiap daerah baik dataran tinggi maupun dataran rendah itu sumber daya alam sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu masyarakat. Misalnya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, masyarakat dataran tinggi biasanya bekerja sebagai petani, bagian perkebunan, peternakan, biasanya bagian pertanian tanah kering ya. Tanah kering itu seperti petani teh, jagung dan lain sebagainya. Sedangkan penduduk yang tinggal di daerah rendah biasanya bekerja sebagai yaitu bagian pertanian, perkebunan, peternakan, dan selain itu juga di dataran rendah ada bekerja sebagai industri, dokter, dan lain sebagainya. Itu yang mengapa setiap daerah baik dataran tinggi maupun dataran rendah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda dan kegiatan ekonominya pun berbeda-beda yang disesuaikan dengan daerah tempat tinggal orang tersebut dalam mata pencariannya. Ya, sudah paham itu semua ya? Sudah. Baik, jika semua sudah paham, nanti untuk tugasnya tadi silakan dikumpulkan dan akan Bapak periksa dan Bapak akan bernilai langsung ya. Ya, Pak. Baik, karena sudah waktu ya adik-adik, kita cukupkan saja untuk pembelajaran hari ini. Ya. Baik, kita cukupkan, dan Bapak juga wanti-wanti memberitahu kepada adik sekalian bahwa sebelum kita menutup pertemuan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar adik-adik nanti pulang dapat dalam keadaan selamat dan selamat sampai tujuan ya. Untuk doa ini siapa yang memimpin? Saya, Pak. Baik, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman sekalian, tadi kita mengawali pembelajaran sudah dengan berdoa. Sekarang mengakhiri pelajaran kita juga harus berdoa, mengucap rasa syukur semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini, dan Bapak mohon maaf jika bila mana di dalam penyampaian materi adapun penugasan ada yang kurang, dan mohon maaf terlepas dari Bapak sebagai seorang guru, Bapak tetaplah sebagai seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan apa yang Bapak sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan dapat berguna bagi adik-adik sekalian. Dan untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian dulu. Kita lanjut di pertemuan pembelajaran berikutnya, dan akhir kata Bapak tutup untuk Parma Santi ya. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Sama Pak. Oke.